Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, kita jumpa lagi ya di bulan Desember ini, awal Desember menjelang pergantian tahun, dan kembali YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Audit, ya lembaga yang selama 31 tahun nih ya menyelenggarakan pelatihan internal audit, dan peserta kali ini mulai dari kemarin tanggal 3 dan 4 itu kurang lebih sekitar 600 bahkan menjadi 604 ya peserta. Yang di wisuda kurang lebih ada 238 yang bersertifikat. Saya bersyukur bahwa semuanya berjalan lancar. Kemarin keynote disampaikan oleh Pak Peri Parjo, Gubernur Bank Indonesia. Ya, saya kira nanti bisa press release-nya dibagikan. Kemudian banyak pembicara yang ya sangat berkompeten, terutama seperti yang saya sampaikan, internal audit atau auditor internal itu kita berikan ilmu-ilmu tambahan yang masa kini. Ada kalau dulu sampai ke big data, sekarang masuk ke artificial intelligence. Pokoknya ngikutin wartawan deh. Ini wartawan ikuti AI, kita ikuti AI. Gitu ya. Jadi ada kemajuan yang selalu ada. Dan penutup tadi Pak Fuad Bawasir itu one on one, dan ditambah lagi ekstra itu ada anggota BPK yang Pak Fatan ya. Fatan anggota BPK 6 itu juga tadi memberikan pembekalan kepada para wisudawan dan peserta, terutama untuk pembinaan peningkatan kualitas auditor internal di daerah-daerah. Karena bidang beliau adalah Pemda, BUMD, dan sebagainya yang kekurangan tenaga yang banyak sekali. Jadi intinya adalah YPIA dalam menjalankan ini selalu melakukan kajian kira-kira yang dibutuhkan, yang diperlukan pada tahun mendatang itu apa saja. Sehingga auditor internal itu bisa menjadi mitra terpercaya dari pimpinan organisasi. Kalau dia direkt BUMD, BUMN ya mata dan telinga dari direktur utama. Sehingga bisa berikan nasihat yang benar dan kemudian bisa mengambil kebijakan juga yang tidak salah langkah. Rekomendasi tadi baru dibacakan, diwakili oleh Pak Laude, mewakili peserta. Beliau itu adalah Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara ya 4 BPK. BPK kalinya agak banyak. Ya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin ya bisa menambah wawasan. Jadi monggo silakan, kami udah siapkan bahan semuanya. Bisa sebarkan kepada melalui medsos, melalui media lainnya. Yang penting adalah sampai terutama kepada Bapak Ibu yang profesinya auditor internal tapi belum mengambil sertifikat. Kuncinya demikian untuk pembuka. Dan kami sebelah kiri ini Ibu Meli, ya, beliau adalah salah satu pimpinan dari lembaga usaha kami yaitu SIAR, Center for Internal Audit Resources, ya, sebagai direktur, dan direktur eksekutifnya adalah Pak Muhammad Hasan, ya. Saya Setianto sebagai ketua umum YPIA, Pak Azari bendahara YPIA, dan Pak Ridwan Simanjuntak adalah sekretaris. Jadi lengkap semua, mudah-mudahan bisa jawab. Monggo silakan, coba mulai perkenalkan nama meskipun udah tahu tapi kadang-kadang lupa ya orang tua ini, dan dari media apa. Sore Pak, saya Bukista dari balikprogram.com. Mungkin diceritakan sedikit Pak tentang acara hari ini, sama apa sih tantangan ke depannya Pak, untuk tahun depan, strategi apa sih auditor harus menambah wawasan apa, kemampuan apa untuk tahun depan. Selain itu, untuk mau menjadi auditor, apa sih yang harus dimiliki? Apakah gelar tertentu atau sertifikasi tertentu juga pada kampusnya juga ada jurusan dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Internal audit tidak harus akuntan. Internal audit itu lebih dari akuntan. Akuntan mudah jadi internal audit, tapi ilmu bidang lain juga boleh. Tidak bergelar pun monggo, asal bisa baca nulis, itu aja. Ya, jadi suatu di sini diberikan pembekalan
untuk melakukan istilahnya adalah penelitian, pengkajian, menganalisis, nanti hasilnya diberikan kepada pimpinan organisasi supaya dalam buat keputusan tidak salah. Karena bekalnya sudah lengkap, ada langkahnya. Dan dia objektif, netral, dan harus berani. Jadi 2 hari ini, itu kami betul-betul membahas permasalahan yang bisa dikatakan berkaitan dengan tantangan. Saudara-saudara tahu, ya perubahan global ini banyak sekali. Yang paling menonjol untuk Indonesia adalah apa kali ini? Adalah ekspansi kris. Tahu ya kris ya? Kris. Ke pasar internasional. Itu betul-betul suatu kebanggaan Indonesia loh. Pencapaiannya sampai tembus ke Amerika, sampai Trump itu mengatakan bahwa itu supaya dihapus, dihilangkan. Karena dengan kris kita gampang kan, langsung isi semuanya kan. Itu menghemat biaya yang cukup besar. 1 sampai 1,5% kalau kita pakai kartu kredit, itu larinya ke Amerika, ke Visa dan Mastercard. Kris hanya bayar 0,18% itu di Indonesia. Itu bedanya. Jadi harus sudah mulai dihindarkan pemakaian kartu kredit, Mastercard, Visa Card, larinya adalah ke kris. Kris bisa pakai Gojek, GoPay, bisa pakai OVO dan sebagainya. Itu gambarannya yang Anda harus lakukan. Jadi ekspansi ini. Yang kedua, ini AI, artificial intelligence. Wah, sekarang anak kecil pun udah bisa. Pekerjaan rumah pun dia ngerjain dengan AI. Wartawan saya yakin juga banyak waktu mencari berita. Nah, ini merupakan beberapa hal yang harus dikuasai oleh auditor internal melalui tata kelola penggunaan AI, kecerdasan buatan. Kemudian yang harus disadari, saya kira di Pulau Dewata ini G20 2 tahun yang lalu mencanangkan adanya ESG, ingat gak G20? Tapi pelaksananya di Indonesia gak mempam. Nah, ini kesadaran perubahan iklim udah dicoba. Sumatera, mudah-mudahan Bali ini ada. Coba 3 provinsi besar di Sumatera, perubahan iklim. Di Saling juga ada pelanggaran peraturan, kerakusan orang, ya kan, tebang begitu akhirnya banjirnya besar. Ini adalah ESG, Environment, Social and Governance. Banyak yang tidak disadari. Saya kira kalau bisa perusahaan-perusahaan di Bali itu mulai keindahan Bali, Trigita Karana. Salah satunya adalah untuk maintain itu. Dilanggar begitu aja. Salah kita juga. Anda lihat orang tetangga itu dibiarkan saja. Karena takut atau ignore. Pada waktu banjir baru nyalahin si A, si B, si C menebagi katakanlah di daerah gunung sana. Jadi Anda harus bangkitkan sosial kontrol dari masyarakat supaya ngerem. Kalau udah seperti Sumatera gimana? Habis satu kampung habis. Karena ignore. Tidak mau tahu, tidak peduli. ESG penting ya. Kemudian juga ada beberapa kualitas kebijakan publik. Contohnya, Undang-Undang BUMN nomor 16 2005 yang direvisi 4 kali. Itu saja memberikan suatu langkah yang harus diikuti. Memperkuat Dirgantara tapi ada tindak lanjutnya. Kan nggak bisa undang-undang dilepaskan gitu. Kalau tidak peraturan belakangnya. Dan di samping itu, kami juga harus menyiapkan generasi yang akan datang dari para auditor. Yang mampu lincah, mampu melihat ke depan, selain juga ke dalam, dan kemudian juga sudah berpikir ada digital mindset di situ. Jadi 2 hari kita temukan kali begitu. Untuk itu, kami berharap rekomendasi tadi bahwa auditor internal harus bisa bergerak cepat, ya, mengumumkan informasi di seluruh ekosistem. Jadi tidak hanya di kantor saja. Banyak pengaruhnya. Ini dikerjakan, pengaruhnya ke sini. Kalau tidak dikerjakan, ini gini. Udah paling bagus adalah contoh 3 provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Yang Anda lihat di medsos, di TV, mainstream,
tiap hari. Kemudian juga adanya risiko baru. Itu QRIS juga ada tantangannya yang harus disiapkan. Dan beberapa hal teknologi selalu ada, cyber attack dan sebagainya. Kalau Anda tidak mau ada cyber attack di HP Anda harus kembali ke HP yang kecil yang hanya bisa SMS. Itu aman dari cyber attack. Aman dari hacking. Coba deh. Sadap nggak ada. Iklan nggak ada. Cepat, tapi SMS. Itu kalau mau aman. Tapi karena saya lihat sudah smartphone semua, ya risiko Anda dong. Harus sering membersihkan, lakukan itu. Jadi Anda harus menyiapkan diri Anda juga untuk mempunyai budaya untuk care itu. Itu adalah komputer kecil. Jangan dipantang 24 jam terus di-charge. Rusak saya. Sebelum pukul, misalnya full, habis itu matikan. Malah matikan. Komputer perlu istirahat. Minimal ada nggak ada yang ganggu lah. Meskipun wartawan istilahnya kan katanya si matupang kan ya. Siang malam tunggu panggilan. Nah, suatu waktu harus mati. Iya kan? Kalau nggak rusak, saya percaya deh. Nah itu ya. Kemudian juga memberikan assurance tidak hanya pada proses tapi pada impact-nya. Jadi pada waktu melakukan assurance ya, pemeriksaan dan semuanya, penelitian, itu kita lihat juga impact-nya ke depan. Tadi saya katakan sebagai mitra terpercaya pimpinan perusahaan kan. Inspektur daerah sebagai mata dan telinganya dari gubernur maupun bupati. Tip BUMD dari dirut dan sebagainya. Untuk jadi mata dan telinga kan, wah itu betul harus pintar. Kalau telinganya budak, matanya ngerabun, ya nggak bisa lah menjadi mata dan telinga dari pimpinan itu. Dan yang terakhir adalah internal auditor betul-betul harus menjadi mitra terpercaya, dilatih. Mitra terpercaya tidak hanya dari pelatihan kami, dia juga seperti wartawan harus mengimprove diri. Wartawan tidak pernah menulis, saya kira akan sulit. Ya kan, sesuatu hal yang untuk tulisan itu. Anda masih untung, saya dulu SMA belajar stenografi. Dulu stenografi Pak, saya ular-ular. Ya kan? Sekarang udah enak, HP gini ada jadi berita. Tapi Anda teliti juga. Teliti dulu beritanya sebelum disebarkan, karena berbahaya sekali. Dan gampang tanya ke AI, ini benar apa hoax? Pasti dijawab oleh mereka. Saya kira itu Mas ya, sesuatu hal yang tambahan, monggo silakan dikembangkan lagi. Ada yang mau nambahkan, teman-teman? Oke. Silakan ada lagi. Pak, saya Putri dari Antara. Tadi kan BPK sempat menjelaskan kalau auditor internal sendiri juga jumlahnya masih kurang untuk pemerintah dan BUMN, belum termasuk BUMD yang banyak. Bagaimana melalui yayasan, melalui Simia ini menciptakan auditor internal itu? Kemudian yang pertama, kemudian pertanyaan kedua, tadi BPK juga kan ikut memberikan dari perspektif pemerintah tantangan-tantangannya seperti apa? Bagaimana rekomendasi Simia ini bisa masuk dengan tantangan-tantangan itu bisa menyelesaikan tantangan. Ya. Baik. Saya terima kasih pada Pak Fatan tadi anggota BPK secara terbuka ya. Lu dengerin juga tadi ya. Jadi itulah keterbukaan kami. Anggotanya begitu banyak di daerah BUMD. Kami berkolaborasi. Nggak mungkin YPA sendiri. Tenaga kami terbatas. Jadi kami bekerja sama dengan unit-unit atau organisasi pelatihan lain atau yayasan pelatihan lain. Kita sharing kemampuan kita. Kami tuh setahun aja nggak bisa sampai 1.000, ya kurang lebih hanya 1.000 lah. Sertifikasi mana? Sertifikasi itu pun dibagi lagi. Ya 300 ini, 3 sana. Kami bekerja sama dengan asosiasi lain. Ya ada 5 sertifikat yang kita keluarkan, baik untuk rumah sakit, untuk pemerintahan, untuk perusahaan, ya kita berikan semuanya. Di pusat kita institusi melalui itu. Misalnya rumah sakit Polri seluruh Indonesia. Itu sudah tersertifikasi, para pimpinannya kita adakan training di Jakarta. Sekaligus. Ya, ini nanti peraturan rumah sakit, terus ada internal audit rumah sakit. Jadi kami bekerja sama cara begitu supaya cepat. Karena tenaga pelatih, instruktur kami juga terbatas.
Ya, kemudian kerjasama dengan misalnya BPK nanti, ya saya adakan misalnya kemarin saya bilang ke Timor Leste customer kami, Pak, supaya murah, jangan diadakan di Jakarta, bisa diadakan di Bali karena dengan pesawat, atau kita adakan di Timor Leste. Paling hanya biaya dosen kami daripada rame-rame ke Jakarta. Tapi untuk mereka lebih suka ke Jakarta. Perubahan suasana. Pak, kalau di sana nggak banyak berubah, Pak, temannya lagi. Kalau ke Jakarta minimal nyebrang jalan aja udah harus belajar. Ya, di samping perjalanan dinasnya lah ada gitu ya. Itu cuannya. Tapi ini semangat mereka, mau silakan. Jadi kekurangan tenaga itu harus tidak bisa diserahkan pada kami sendiri. Harus pada unit lain, dan kami membuka diri, istilah kami adalah dengan berkolaborasi. Tidak ada kompetisi zaman sekarang, harus berkolaborasi. Artinya bekerja sama, sehingga saya kira sama lah. Di pers juga kan kolaborasi dengan unit lain sehingga beritanya menjadi macam canggih. Ya, jadi kami sudah beberapa kali tanda tangan dengan nota kesepahaman, nanti dengan BPK juga, dengan unit lain. Tidak kuat JPA saja. JPA memang perintis sudah 31 tahun kelam. Tapi alumnus kami sudah 7.000. Harusnya bisa dia mandiri mendirikan, membantu kami. Ya itu kurang lebih ya Mbak ya. Dalam arti kekurangannya. Tapi kita jangan putus asa. Bisa gayung bersambut kan. Ada yang ikut training, ada yang tidak. Yang ikut training bagus, pasti dia ngelatih anak buahnya dong. Seperti ini ya. Sertifikat kan formalitas. Harusnya satu orang yang dikirim bisa melatih 3 sekitarnya. 3 orang yang dikirim bisa melatih 9 orang sekitarnya. 9 orang yang sekitarnya bisa melatih 27 terus kelipatan. Nggak ada deh namanya latihan terus kerja sendiri, nggak. Pasti dia membawa sekitarnya sehingga ada mulai transfer dari pengetahuan untuk itu. Nanti resminya ambil sertifikat. Tapi sertifikat tidak merupakan keharusan kalau dia memang sudah mampu. Saya kira gitu ya. Nah itu. Tapi kalau ada pertanyaan di luar ini, monggo. Setiap saat melalui Pak Jumato, ya kan? Nanti kita jawab. Tidak dirahasiakan, internal audit itu nggak ada rahasia. Justru melatih semua. Wartawan juga menjadi bagian dari internal audit kami. Soal sertifikasi tergantung dari pimpinan Anda untuk ngirim atau tidak. Ya kan? Ya, ilmu itu kepake loh. Anda jadi wartawan dapat sertifikat itu. Kemudian Bank Bali memerlukan komisaris. Pasti ditunjuk wartawan yang punya sertifikat lah. Jaminannya kan. Loncatlah dari wartawan itu. Soal nanti balik lagi jadi wartawan emang itu bidangnya. Saya cuma wartawan tuh ya. Kalau dulu saya di pers mahasiswa. Paling gak suka tuh dikejar deadline itu aja deh. Hah? Sama ya? Sama itu. Kejar deadline, habis itu kita ngutipnya salah. Disalahin gitu kan. Saya kan wartawan juga dulu. Jadi tahu persis, makanya di press release kita dibikin sederhana, Anda kebangkan. Oke? Baik, mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan, tapi JPA selalu berada dan mencoba setiap mengadakan begini pasti kami undang rekan-rekan pers. Karena JPA besar juga karena pers. Demikian ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.